Tapi bohong. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kali ini kita akan mereview sebuah monitor yang cukup eksklusif ya, bisa dibilang cukup megah, cukup buah dan ya keren lah intinya ya. Ya karena di sini kita kedatangan monitor dari Gigabyte M28U. Yang mana monitor ini itu adalah monitor dengan ukuran 28 inch. Well, untuk ukurannya sendiri memang kayak kurang umum ya. Dalam artian biasanya kan pakainya itu 27 inch ya. Nah, untuk monitor ini itu menggunakan 28 inch. Well, ini adalah monitor dari Gigabyte M28U Ultra HD monitor dengan 144 Hz dan juga 1 ms untuk refresh rate-nya ya. Ini 1 ms itu sudah wow, keren banget karena ya nanti akan kita lihat lah untuk fitur-fitur lebih lengkapnya ya. Dan banyak ya hal spesial mengenai monitor ini. Mungkin akan kita coba ulas satu persatu nih. Yang pertama mungkin kita akan coba ulas mengenai high PPI display ya. Nah, untuk PPI sendiri itu adalah pixel per inch, yang mana jarak pixelnya ini ya semakin rapat ya, dan high jadi menghasilkan kualitas gambar yang lebih tajam untuk ukuran 4K. Saya sendiri juga sempat mencoba untuk memperhatikan dari kualitas monitor ini sendiri. Memang nggak tahu kenapa ya, ini jujur dari saya ya, saya sendiri cukup terkejut karena untuk kualitas yang dihasilkan ya di resolusi 4K sendiri itu kelihatan lebih tajam, entah itu dari sebuah gameplay atau dari teks atau dari gambar apapun, itu kelihatan lebih tajam, lebih detail gitu ya dibandingkan yang belum tersedia high PPI display. Well, ini memang cukup menjadi unggulan ya untuk monitor ini sendiri. Kemudian untuk fitur berikutnya di sini ada Super Speed IPS dengan 144 Hz. Apa sih itu maksudnya? Jadi maksudnya adalah ketika kita menggunakan 144 Hz dengan resolusi 4K, itu biasanya ya kalau masih belum diperhatikan ke sana, itu akan mengkorbankan viewing angle dan juga untuk akurasi warnanya. Jadi mungkin nggak akan terlalu terlihat ya buat teman-teman mungkin yang nggak merhatiin. Tapi untuk gambarannya adalah warna yang dihasilkan ketika kita menggunakan 144 Hz pada monitor lain ya, kita sebutnya monitor lain saja, itu mungkin gambarnya akan sedikit kurang gitu loh. Warnanya ini kurang tajam, kurang keluar. Nah, sedangkan pada monitor ini itu sudah diperhatikan hingga ke sana sehingga kita bisa menggunakan 144 Hz tanpa mengorbankan dua aspek tersebut, viewing angle dan juga akurasi warna. Kemudian untuk fitur berikutnya adalah 1 ms GTG with adaptive sync. Apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah 1 ms ini adalah untuk refresh rate-nya dari 144 Hz ini ya. Kalau misalkan kita pakai yang di atas 1 ms, 6 mungkin atau 3, ketika gambar itu bergerak ke samping-samping ya, menoleh kanan kiri gitu, itu akan ada gambar yang tertinggal sedikit-sedikit lah, mungkin ada 1 frame atau 2 frame yang ketinggalan. Jadi kelihatan kayak berbayang gitu, kayak bayang gitu ya. Nah, pada monitor ini itu dihilangkan, itu di-improve lagi sehingga ketika kita menggunakan fitur ini, kemudian kita coba main ke kanan kiri geser-geser, itu akan menghasilkan gambar yang sangat akurat sehingga bayang-bayang ini terminimalisir. Bisa jadi nggak ada bayangannya sama sekali. Mungkin tergantung dengan gerakanmu juga ya. Kalau misalkan kamu gerakannya gini-gini, ya mungkin akan kerasa ya. Tapi kalau misalkan enggak, itu akan terminimalisir sehingga gambar yang dihasilkan itu lebih akurat, lebih tajam lagi sih. Kemudian kita akan membahas untuk warna dari monitor ini sendiri. Well, untuk warna ya, untuk kualitas 4K sendiri, saya sudah mencoba, saya merasakan sendiri. Memang di sini warnanya cukup tajam. Untuk kualitas dari warnanya sendiri, di sini sudah menggunakan Super White Color Gamut DCI-P3 120% ya. Untuk kualitas dari warna yang ditampilkan ini itu sudah menggunakan 94% DCI-P3 with 8-bit color, yang mana itu untuk color palette dari gamutnya itu sendiri itu sudah cukup besar, mencakup 94%. Itu menghasilkan kualitas warna yang lebih tajam lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum paham ya, itu adalah color palette itu kalau misalkan kalian buka color di Photoshop atau mungkin di Paint lah ya, kayak warnanya itu kan kayak besar tuh ya, kayak dari warna paling kontrasnya hingga yang ke black or white-nya gitu ya kan. Nah, di situ untuk paletnya dia lebih luas lagi, lebih besar lagi sehingga mencakup warna cukup banyak pada monitor ini dan menghasilkan warna yang lebih akurat. Dan ini mungkin akan menjadi fitur yang sangat membantu bagi teman-teman kreator, editor 3D video atau apapun itu, karena memang di situ menggunakan permainan warna yang cukup jeli ya untuk color grading atau semacamnya. Dan di monitor ini itu sudah cukup
mengcoverage cukup besar untuk color gamut itu sendiri, sehingga yang dihasilkan gambarnya lebih tajam. Kemudian kita masih membahas di warna ya. Di sini untuk monitor ini itu tersedia 6 aksis color control. Biasanya kalau color control itu yang kita tahu adalah RGB, red, green, and blue, atau mungkin CMYK, CMYK ya. Nah, di sini itu digabungkan RGB CMY, nggak pakai K ya. Jadi ada red, green, blue, cyan, magenta, dan juga yellow. Dan itu di situ bisa kalian atur sesuka kalian, sebebas kalian, sehingga kalian mendapatkan warna yang pas di mata kalian. Well, memang seperti itu aja sih ya untuk fitur-fitur dari monitor ini sendiri. Untuk dari segi desain, monitor ini sudah terbilang ergonomik ya, sudah sangat bagus. Kemudian ini juga flicker free, sehingga kalian nggak perlu khawatir untuk kesehatan mata kalian juga. Dan ya, ini sudah didesain untuk kalian nyaman gunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi kira-kira seperti itu sih ya untuk review kita mengenai monitor ini. Mungkin nggak terlalu panjang, kita pakai yang singkat, padat, dan jelas aja lah ya, dan cukup mudah dimengerti ya. Semoga mudah dimengerti sih. Dan misalkan kalau teman-teman nih gaming enthusiast atau video editor, atau sekaligus ya gaming dan juga video editor, atau mungkin graphic designer dan semacamnya, ini monitor sangat rekomen buat kalian. Yang mana ini juga sudah 4K, kalian sudah bisa menyentuh 4K dengan sangat jelas, dengan sangat tajam, dan untuk gaming pun juga sangat bagus, untuk editing juga bagus. Jadi kurang apa coba? Well, sepertinya sampai situ aja untuk video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan terima kasih juga untuk Gigabyte. Dan kalau kalian masih belum nge-subscribe, tolong di-subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kalau misalkan kalian mau ngerakit PC, tanya-tanya komponen, mau mungkin nanti mau belanja ini, kalau sudah ada stoknya ya, bisa langsung kunjungi link marketplace yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Saya Bayu, pamit undur diri, and peace out!